Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, saya Septian Dwi Cahyo. Apa kabar? Saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Kalau yang saya tahu pantomim itu banyak suara, banyak
crowd ya, banyak kebisingan yang kadang-kadang kita kurang fokus gitu ya. Nah ini ada sebuah seni yang hening, yang tanpa kata, juga tanpa suara, tanpa bunyi-bunyian itu, dia bisa menghadirkan sebuah pesan, sebuah makna dari kehidupan. Gitu. Nah itu yang membuat saya sangat menyukai seni pantomim. Tanpa dengan bantuan alat apapun, hanya dengan tubuh, karunia tubuh ini kita bisa menghadirkan ciptaan Sang Maha ke dalam sebuah pertunjukan. Gitu. Ya, sebenarnya juga pantomim itu seni komunikasi imajinasi antara pemain pantomim dan penontonnya. Gitu. Jadi kita sama-sama melakukan komunikasi melalui imajinasi. Gitu. Jadi si penonton juga dibutuhkan imajinasi yang kuat, fokus yang kuat untuk memahami permainan si pemain pantomimnya. Pemain pantomimnya juga gitu, dia harus punya imajinasi yang tinggi untuk menyampaikan pesan-pesan kita supaya sampai ke penonton. Dari kalau yang lucu, yang saya disuruh main pantomim tapi di sebuah daerah gitu ya. Di Jakarta aja kurang begitu terkenal, apalagi di daerah gitu. Tapi saya harus main pantomim di sana. Nah, awalnya ada anak-anak kecil yang duduk di atas panggung gitu. Karena makeup putih ya, mereka kaget. Begitu saya tampil gitu, mereka pada kaget gitu, ini apa nih, hantu apa-apa gitu. Setelah kaget terus mereka bilang, nih kenapa sih, lagi ngapain gitu. Ketika saya main kaca-kaca gitu, jalan terus naik sepeda, kayak seperti saya waktu dulu nonton Pradel itu, akhirnya mereka juga ngerasa takjub gitu. Wah, kok bisa kayak ada sepedanya, kok ada kayak ada kacanya ya, sampai dipegang-pegang gitu, kayak gitu. Nah itu yang akhirnya saya ketawa aja dalam hati. Awalnya mencibir, akhirnya mereka sangat mengapresiasi. The Pancasila. Karena waktu sebelum saya belajar pantomim juga saya belajar teater ya, bersama Teater Adinda di tim gitu. Nah itu di sana saya latihan vokal juga, latihan blocking, latihan segala macam, bentuk teater, pertunjukan teater gitu. Dan kita juga sempat menjadi teater anak-anak terbaik gitu. Nah itu dari sana baru belajar pantomim gitu. Nah belajar pantomim udah mulai mengurangi dialog. Nah ketika digabung masuk lagi ke film, memang harus keluar on off, harus bisa bagaimana saat kita acting, pantomim, silent act, dan saat kita berdialog gitu aja. Memang ada kadang-kadang perlu latihan. Dua-duanya sama saja buat saya, tinggal medianya satu di layar lebar, satu di panggung gitu. Kalau untuk perasaan atau kesenangan itu sama gitu. Dari pantomim sebetulnya saya bisa bilang apapun sih ya, apapun pekerjaannya, ketika kita konsisten, terus bersabar dan terus berjuang, pasti ada buahnya gitu ya. Menjanjikan atau enggak tinggal kebutuhan kita aja maunya seperti apa. Tapi ya, memenuhi kebutuhan saya bilang bisa gitu, kayak gitu ya. Tinggal bagaimana kreativitas kita gitu.
Walaupun kita bukan seorang pemain pantomim, seni yang lain, tapi kalau kita kurang intens, kurang kreatif, kurang ini, tetap aja juga tidak bisa memenuhi kebutuhan gitu. Kalau saya bilang di pantomim bisa, karena saya melihat ternyata pantomim itu sebagai basic. Dia bisa diarahkan menjadi director, dia bisa diarahkan menjadi actor, dia bisa diarahkan menjadi desainer gitu, atau pembuat musik atau segala macam gitu. Jadi lebih menguatkan si individunya itu. Gitu. Mas, musik kan bisa sebagai sarana terapi kesehatan ya? Ya. Bisa nggak pantomim itu sebagai mungkin psikologis atau sebagai apa? Ya. Ada pengalaman seperti itu? Iya, pernah kita ketika mainin konsentrasi ya, itu bisa kita mencoba untuk kayak menenangkan diri sendiri ya, itu self health gitu ya. Kita coba untuk konsentrasi, untuk mendengarkan suara yang jauh gitu ya, terus melatih pernafasan, itu bagian dari penyembuhan. Atau kalau kita kadang-kadang punya yang lebih simpelnya, ketika kita grogi mau tampil, itu harus rileks dulu, pejamkan mata, tarik nafas gitu ya. Kadang-kadang kita menghadapi untuk tampil pidato misalnya di depan orang banyak ribuan gitu, kita pasti grogi itu. Nah, itu cara tekniknya, itu salah satunya dengan melatih konsentrasi, berimajinasi kita sedang ada di ruangan yang sunyi gitu, terus tarik nafas, akhirnya kurang lebih 5 menit, terus buka mata, baru tampil gitu. Itu terbukti ampuh gitu. Nah, itu juga saya suka pakai buat anak-anak, ketika anak-anak itu lebih bermain yang over ya. Kadang-kadang mereka kita melihatnya kayak anak yang kelebihan baterai gitu ya. Jadi mainnya lincah banget itu. Saya ajarin untuk itu, mereka mencoba untuk mengolah pikirannya ke tubuhnya juga nantinya gitu. Termasuk pemain pantomim, di depan panggung udah capek duluan karena di belakang udah lari-larian gitu. Saya bilang sama teman-teman semuanya, untuk tampil prima, salah satunya sebelum 5 menit atau 10 menit sebelum tampil, duduk relax, pejamkan mata, tarik nafas, sudah jangan pikirin apapun gitu, jangan lari-larian. Kalau bisa sampai tertidur ya, nanti biar dibangunin panitia atau nanti akan terbangun sendiri. Ketika kita melek mata, itu charge kita udah 100% tuh. Ketika tampil, oh itu luar biasa gitu. Dan dirasakan sama semua teman-teman. Metro TV. Our Constitution, the Pancasila. Jadi saya sebelum main film, sebelum main pantomim, itu saya belajar nari dulu. Nah, nari saya itu diajarkan di ekskul sekolah dasar. Jadi saat itu saya dilatih menari, mendengarkan suara gamelan. Itu ternyata yang saya rasakan meningkatkan 5W. Jadi wirasa, wirama, wiraga, wibisono, sama 4W ya. Jadi
sentuhan rasa kita, terus tubuh kita, olah pikir kita, semuanya itu saya bisa rasakan di tari. Nah, baru dari tari tradisi itu berkembanglah saya mempelajari seni teater, terus baru pantomim. Nah, ketika mempelajari pantomim, saya sudah punya bekal itu tadi, 4W tadi, gitu. Jadi lebih cepat jadinya, prosesnya jadi untuk mempelajari seni pantomim atau seni apapun dari 4W tadi. Ya, kalau dibilang susah-susah, kalau dibilang enggak ya juga enggak gitu ya. Kalau kita bisa tahu triknya atau pesan-pesannya dari pantomim itu sebenarnya mudah gitu ya. Karena bagaimana kita menyampaikan kata atau kalimat atau pesan lewat bahasa tubuh dan ekspresi gitu. Nah, itu yang harus kita kulik gitu. Kadang kita marah nggak perlu harus mengeluarkan suara keras, tapi dengan itu cukup gitu. Atau kita kecewa dengan ekspresi wajah juga cukup gitu, kayak gitu. Nah, itu yang harus kita latih. Kata, kalimat itu yang harus kita latih, bagaimana tubuh ini bisa menyampaikan tanpa verbal ya gitu. Mas, perform di itu Mas, luar negeri, udah berapa negara? Jepang, Thailand, terus Amerika cuman ini aja, cuman show off aja gitu. Oh, mereka amazing banget gitu ya, karena mereka juga melihat banyak potensi pemain pantomim dari Indonesia. Mereka lihat tuh banyak gitu. Di Jepang, di Thailand nggak begitu banyak ya. Jepang lumayan banyak, lumayan juga berkembang gitu. Dan mereka ngelihat Indonesia ini punya potensi yang besar untuk seniman-seniman pantomimnya gitu. Mereka sih appreciate banget, mereka senang gitu. Dan yang di Thailand itu ketika saya bermain bareng, ketika di Jepang, mereka ngajak untuk main di Thailand. Biasanya gitu, nanti tukeran, nanti kepengennya sih, saya juga kepengen bikin di Indonesia, undang mereka untuk bisa tampil di Indonesia gitu. Pengalaman seru luar negeri, apa ya, paling ini, ada anak kecil ya, saya menganggap orang-orang masih menganggap kalau pantomim itu hanya dimengerti di satu negaranya sendiri gitu. Padahal enggak. Justru lewat pantomim itu bisa dipahami, dimengerti oleh seluruh bangsa, seluruh orang di dunia gitu. Karena kita tanpa bahasa, tanpa kata, tanpa verbal gitu. Nah, itu lebih kadang-kadang saya nggak bisa bahasa Jepang, pakai gerakan pantomim udah kayak akrab aja gitu. Ya, jadi semua tampak ini aja, friendly aja, udah kayak kenalan lama aja gitu. Jadi batasan bahasa itu udah nggak ada lagi di kita gitu. Pernah jenuh nggak? Pastinya pernah gitu. Apalagi di era sebelum tahun 2000-an itu ya. Setelah saya main spontan ya, bikin spontan itu dan bagus itu. Nah, saya waktu itu cuman kepengen bikin bagaimana pantomim bisa dikenal di Indonesia lewat TV gitu ya, audiovisual gitu ya. Saya coba untuk bikin parodinya Charlie Chaplin lewat Dan Bagus itu. Nah, setelah itu
itu udah sampai kayaknya puncak untuk memperkenalkan seni pantomim gitu. Nah, sedikit udah nih. Apalagi ini udah, itu udah, kayaknya udah cukup nih. Mau coba ini, mau coba ke keluar dari zona nyaman gitu, kayak gitu. Terendah dalam pantomim ya itu ketika breakdance turun, breakdance sudah hilang, itu pantomim juga hampir ikut hilang gitu. Nah, kita mencoba untuk bahwa breakdance dan pantomim itu berbeda gitu.